Apa kabar teman-teman? Masih ingat dengan kasus Haris dan Fathia? Iya, persidangan kasus Luhut Binsar Panjaitan versus dua aktivis hak asasi manusia, Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti itu segera mendekati babak akhir, yakni putusan majelis hakim. Tentu saja, dalam hal ini kita berdiri bersama Haris dan Fathia. Saat pembacaan putusan Haris dan Fathia semakin dekat, mata publik tertuju pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Tanggal 8 Januari 2024 akan menjadi momen penting, tidak hanya bagi Haris dan Fathia, tetapi juga bagi prinsip kebebasan berekspresi di Indonesia. Saat putusan itu dibacakan, berbagai organisasi masyarakat, termasuk partai buruh, akan hadir. Kehadiran mereka bukan hanya sebagai bentuk dukungan moral, tetapi juga sebagai manifestasi dari tuntutan yang lebih luas untuk keadilan dan pembebasan Haris dan Fathia. Bagi saya, Haris dan Fathia menjadi simbol perjuangan hak asasi manusia, di mana saat ini ia menghadapi sebuah ujian yang merefleksikan kondisi kebebasan berekspresi di Indonesia. Tuntutan hukum yang mereka hadapi merupakan cerminan dari tantangan yang lebih besar, bagaimana negara dan sistem hukumnya menanggapi suara-suara kritis yang berani mengungkapkan fakta dan menyuarakan kebenaran. Aksi ini bukan hanya sekedar kehadiran fisik di pengadilan, tetapi juga merupakan bagian dari desakan yang lebih besar agar sistem peradilan beroperasi dengan prinsip keadilan yang sejati. Kita hendak menyerukan agar Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak hanya mempertimbangkan bukti dan hukum dalam pengambilan keputusan, tetapi juga memperhatikan prinsip hak asasi manusia, khususnya kebebasan berekspresi dan hak untuk menyampaikan pendapat. Putusan terhadap Haris dan Fathia akan menjadi batu ujian bagi demokrasi di Indonesia. Keputusan ini tidak hanya menentukan nasib dua aktivis, tetapi juga mengirimkan pesan yang kuat tentang bagaimana negara memperlakukan hak asasi manusia. Pengadilan memiliki kesempatan untuk menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap nilai-nilai demokratis dan hak asasi manusia, termasuk dalam konteks kebebasan berekspresi. Elemen-elemen organisasi masyarakat yang akan hadir dalam aksi solidaritas, saya kira juga memainkan peran penting dalam memastikan bahwa isu ini tetap menjadi perhatian publik. Mereka membantu mengawal proses hukum, memastikan transparansi, dan menjamin bahwa suara Haris dan Fathia tidak tenggelam dalam proses birokrasi yang panjang dan rumit. Kehadiran masa aksi merupakan simbol solidaritas, kekuatan bersama, dan tekad untuk mendukung keadilan. Lebih jauh lagi, kasus ini telah memicu diskusi yang lebih luas tentang kebutuhan untuk mereformasi beberapa aspek hukum di Indonesia, terutama terkait dengan kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat. Desakan untuk merevisi Undang-Undang ITE misalnya menjadi salah satu fokus yang dituntut oleh masyarakat sipil. Mereka menekankan pentingnya hukum yang tidak hanya adil, tetapi juga mendukung pembangunan demokrasi yang sehat dan menghormati hak asasi manusia, terutama dalam hal penyampaian pendapat. Saat hari pengadilan tiba, mata publik akan tertuju pada keputusan yang akan dibuat oleh majelis hakim. Harapan untuk keadilan dan kebebasan berekspresi bergantung pada keputusan ini. Sekali lagi, kasus Haris dan Fathia bukan hanya tentang dua individu, tetapi tentang nilai-nilai yang menjadi dasar sebuah negara demokratis, sesuatu yang kita perjuangkan sejak lama di negeri ini. Kasus ini yang telah memicu perhatian dan dukungan luas dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk adanya sahabat pengadilan dari 20 individu dan organisasi, menjadi simbol penting dalam perjuangan melawan intimidasi dan upaya pembungkaman suara-suara kritis. Luhut Binsar Panjaitan, dengan kapasitasnya sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, telah mengambil langkah hukum terhadap Haris dan Fathia berdasarkan video yang mereka unggah pada Agustus 2021. Video tersebut yang menyoroti dugaan keterlibatan pejabat tinggi negara dalam bisnis tambang di Papua memicu reaksi keras yang berujung pada penuntutan Haris dan Fathia atas dugaan pencemaran nama baik. Di balik peristiwa ini, terdapat pertanyaan besar mengenai kondisi kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia di Indonesia. Haris dan Fathia dalam menjalankan tugas dan peran mereka sebagai aktivis hak asasi manusia telah menyuarakan apa yang mereka percaya sebagai sebuah kebenaran, dan itu didasarkan pada investigasi dan penelitian yang mendalam. Langkah mereka ini yang seharusnya dilindungi oleh prinsip kebebasan berekspresi justru membawa mereka ke meja hijau. Keterlibatan sahabat pengadilan yang terdiri dari berbagai lembaga dan aktivis menunjukkan betapa pentingnya kasus ini dalam konteks kebebasan sipil dan hak asasi manusia di Indonesia. Mereka dengan lantang mendukung Haris dan Fathia serta menyerukan agar hukum tidak digunakan sebagai alat untuk membungkam suara-suara kritis yang berusaha mengungkap kebenaran dan memperjuangkan keadilan. Dalam konteks hukum, kehadiran sahabat pengadilan menggambarkan bahwa keputusan hakim dalam kasus ini tidak hanya akan berdampak pada Haris dan Fathia,
tetapi juga pada masa depan kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia di Indonesia. Jika Haris dan Fathia dinyatakan bersalah, ini menjadi presiden yang mengkhawatirkan bagi kebebasan berpendapat, terutama dalam konteks pemberantasan korupsi dan pengawasan publik terhadap tindakan pejabat pemerintahan. Haris dan Fathia dalam perjuangan mereka telah menjadi lambang resistensi terhadap upaya-upaya pembungkaman dan intimidasi. Mereka berhak atas dukungan kita semua dalam menghadapi tekanan ini. Dukungan ini bukan hanya untuk mereka berdua, tetapi juga untuk nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan hak asasi manusia yang menjadi pondasi negara kita, Indonesia. Pada akhirnya, kasus ini lebih dari sekedar persidangan terhadap dua aktivis. Ini adalah ujian bagi sistem hukum dan demokrasi di Indonesia. Haris dan Fathia, dengan keberanian dan keteguhan mereka, telah menunjukkan bahwa suara kebenaran tidak boleh dipadamkan oleh intimidasi atau ancaman hukum. Mereka layak mendapatkan dukungan penuh dari kita semua dalam perjuangan ini, sebagai bagian dari upaya bersama menjaga kebebasan, keadilan, dan hak asasi manusia di Indonesia. Kita semua berharap dengan penuh kepercayaan pada keadilan dan hukum, bahwa keputusan yang akan diambil oleh majelis hakim akan mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kebebasan berekspresi, memberikan keadilan kepada Haris dan Fathia, dan memperkuat fondasi demokrasi di negara kita. Kita mempercayai bahwa kebebasan berekspresi bukan hanya merupakan hak asasi manusia, tetapi juga pilar penting dalam membangun demokrasi. Tanpa kebebasan untuk berbicara, untuk mengkritik, dan untuk berbagi informasi, masyarakat tidak dapat berkembang atau mengejar keadilan sosial dan politik. Hak ini yang terjamin dalam berbagai instrumen hukum internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik adalah pondasi bagi demokrasi yang berfungsi secara efektif. Kebebasan berekspresi memungkinkan individu untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan publik, berkontribusi pada diskusi tentang isu-isu penting, dan memegang pemerintah dan lembaga lainnya bertanggung jawab. Ini adalah alat penting dalam memerangi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, serta dalam mempromosikan transparansi dan akuntabilitas. Tanpa kebebasan ini, masyarakat sipil akan kehilangan kemampuannya untuk mengawasi dan menentang keputusan yang dibuat oleh mereka yang berkuasa. Kebebasan berekspresi juga merupakan syarat penting bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan seni. Ini memungkinkan pertukaran ide-ide baru, memicu inovasi, dan mempromosikan kreativitas. Dalam konteks global yang semakin terhubung, kebebasan berekspresi memungkinkan pertukaran budaya dan ide antar bangsa, memperkaya masyarakat secara global. Namun, hal ini seringkali mendapat tantangan, terutama di negara-negara di mana pemerintah berusaha untuk membatasi informasi dan menekan suara-suara kritis. Aktivis, wartawan, dan individu yang berbicara menentang ketidakadilan seringkali menghadapi ancaman, penangkapan, atau bahkan kekerasan. Kasus Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti adalah contoh terbaru dari tantangan ini. Mereka menghadapi tuntutan hukum atas dasar kebebasan berekspresi mereka, sebuah situasi yang mengancam hak asasi manusia. Membela kebebasan berekspresi adalah tugas kita semua. Ini bukan hanya tentang melindungi hak individu untuk berbicara, tetapi juga tentang menjaga kebebasan masyarakat kita secara keseluruhan. Tanpa kebebasan berekspresi, kita semua akan lebih miskin secara intelektual, budaya, dan politik. Kita harus bekerja bersama untuk memastikan bahwa suara-suara yang berbeda dan kritis dapat didengar, karena ini adalah tanda dari masyarakat yang sehat dan dinamis. Saya Eka Sayono, sampai bertemu kembali dalam Bicara Buruh berikutnya. See you.